Umat Muslim Palestina berunjuk rasa seusai sholat Jumat di Kompleks Masjid Al-Aqsa, Yerusalem pada Jumat 15 April sebagai bentuk protes terhadap kekejaman pasukan Israel dalam bentrokan di Kompleks Al-Aqsa pada Jumat pagi. Dunia internasional mengutuk dan mengecam keras tindakan pasukan Israel yang menyerbu Masjid Al-Aqsa di Yerusalem, menutup gerbangnya serta menyerang jamaah yang tidak bersenjata di dalam halaman luar masjid tersebut pada Jumat pagi waktu setempat. Sedikitnya 152 warga Palestina terluka akibat bentrokan dengan polisi anti huru-hara di Kompleks Al-Aqsa. Kecaman itu datang dari pemerintah Indonesia, Kerajaan Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, Malaysia, Mesir, Yordania, Iran, dan sejumlah negara lain. Medical Emergency Rescue Committee atau MERCY Indonesia juga menentang penyerangan brutal yang dilakukan pasukan Yahudi ke tempat suci ketiga umat Islam setelah Masjidil Haram di Mekah dan juga Masjid Nabawi di Madinah, Arab Saudi. Kementerian Luar Negeri atau Kemlu RI dalam laman resminya menyatakan Indonesia mengecam keras aksi kekerasan bersenjata aparat keamanan Israel terhadap warga Palestina di Kompleks Masjid Al-Aqsa yang mengakibatkan seratusan orang luka-luka. Tindakan kekerasan terhadap warga sipil itu juga tidak dapat dibenarkan dan harus segera dihentikan, apalagi dilakukan di tempat ibadah Masjid Al-Aqsa di bulan suci Ramadan. Pernyataan itu juga disampaikan melalui akun Twitter resmi Kemenlu setelah terjadi bentrok antara warga Palestina dengan polisi Israel di Kompleks Masjid Al-Aqsa. Mesir dan Yordania yang merupakan penjaga situs suci itu juga mengecam tindakan Israel. Arab Saudi juga mengutuk dan mengecam pasukan Israel karena menyerbu Masjid Al-Aqsa, menutup gerbangnya, serta menyerang jamaah yang tak bersenjata di dalam dan halaman luar masjid. Dilansir dari Arab News, Kementerian Luar Negeri Arab Saudi menganggap eskalasi sistematis ini sebagai serangan terang-terangan terhadap kesucian Masjid Al-Aqsa dan signifikansinya bagi bangsa Islam. Kementerian Luar Negeri Arab Saudi juga menganggap insiden itu sebagai pelanggaran terhadap resolusi dan perjanjian internasional yang relevan. Kerajaan meminta masyarakat internasional untuk memikul tanggung jawabnya dalam meminta pasukan pendudukan Israel bertanggung jawab penuh atas akibat dari kejahatan dan juga pelanggaran yang sedang berlangsung ini terhadap orang-orang Palestina yang tak berdaya, tanah mereka dan juga tempat-tempat suci mereka, dan tentang peluang untuk menghidupkan kembali proses perdamaian di Timur Tengah. Kutukan keras terhadap Israel juga datang dari Uni Emirat Arab. Melansir laman Emirat News Agency pada Sabtu 16 April, Kementerian Luar Negeri dan Kerjasama Internasional atau MOFAIC Uni Emirat Arab menggarisbawahi perlunya pengendalian diri dan perlindungan bagi jamaah. Uni Emirat Arab juga menekankan bahwa Israel harus menghormati hak warga Palestina untuk menjalankan ritual keagamaan mereka dan menghentikan setiap praktik yang melanggar kesucian Masjidil Al-Aqsa. Uni Emirat Arab juga menekankan perlunya mendukung semua upaya regional dan internasional untuk memajukan proses perdamaian di Timur Tengah. Mereka menggarisbawahi perlunya diakhiri praktik ilegal Israel yang mengancam solusi dua negara dan pembentukan negara Palestina merdeka di perbatasan 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya. Menteri Luar Negeri Malaysia Saifuddin Abdullah juga ikut mengeluarkan kecaman terhadap kekerasan yang dilakukan pasukan Israel terhadap warga Palestina di Kompleks Masjid Al-Aqsa pada Jumat. Malaysia mengecam sekeras-kerasnya tindakan biadab tentara rezim Israel yang telah menyerang umat Muslim Palestina termasuk petugas medis dan jurnalis di Masjid Al-Aqsa kemarin. Ia kemudian berujar, perbuatan keji dan tak berkemanusiaan semacam itu juga sangat disayangkan dan tak seharusnya terjadi, terutama di hari Jumat saat Muslim Palestina berpuasa dan beribadah di bulan suci Ramadan. Lebih lanjut, Saifuddin juga mengutarakan tindakan pendudukan pasukan Israel yang menargetkan perempuan dalam serangan juga tak bisa sepenuhnya diterima. Malaysia juga akan secara konsisten terus memperjuangkan nasib warga Palestina. Sehari sebelumnya, Iran mengutuk keras aksi penggerudukan dan juga kekerasan yang dilakukan pasukan Israel di Kompleks Masjid Al-Aqsa. Teheran menilai rezim Zionis secara mencolok memperlihatkan pelanggaran terhadap hukum internasional dan hak asasi manusia. Kejahatan Zionis terhadap rakyat Palestina yang tertindas menunjukkan semakin lemahnya rezim pendudukan ini yang bertujuan menutupi kekuasaannya yang kosong. Demikian kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Said Khatibzadeh. Kecaman keras terhadap Israel juga datangnya dari Medical Emergency Rescue Committee atau MERCY Indonesia. MERCY mengecam tindakan penyerangan kepada warga sipil Palestina yang tengah beribadah. Terlebih, serangan dilakukan di bulan suci Ramadan. Demikian kata Ketua Presidium MERCY Indonesia, Dr. Sarbini Abdul Murad dalam keterangan tertulis MERCY. Sarbini juga menyatakan penyerangan brutal yang terus-menerus dilakukan oleh Israel khususnya di tepi barat sudah menjadi ritual bagi Israel setiap tahun. Menurutnya Israel juga sudah merusak ketenangan dan keteduhan bulan suci Ramadan di mana umat muslim di Palestina dan seluruh dunia sedang khusyuk menjalankan ibadah. Menurutnya, pemerintah Indonesia perlu menyerukan kepada dunia internasional untuk bersuara dan mengambil langkah-langkah guna menghentikan kekerasan yang dilakukan Israel kepada Palestina. Hal itu juga perlu dilakukan untuk mencegah eskalasi konflik terus meningkat dan juga meluas hingga jalur Gaza yang akan mengakibatkan jatuhnya korban sipil yang lebih banyak. Seperti diketahui,
Sedikitnya 152 warga Palestina luka-luka akibat bentrokan dengan polisi anti huru-hara Israel dalam kompleks Masjid Al-Aqsa pada Jumat pagi waktu setempat. Bulan Sabit Merah Palestina mengatakan sebagian besar warga Palestina yang terluka itu disebabkan terkena peluru karet, stun, grenade dan juga tongkat polisi. Di mana konfrontasi pecah di kompleks Al-Aqsa tersebut kembali memicu resiko menjadi konflik yang lebih besar dan juga lebih luas seperti perang Gaza tahun lalu. Seperti dilansir Reuters, kompleks Al-Aqsa berada di atas dataran tinggi kota tua Yerusalem Timur yang direbut Israel dalam perang tahun 1967. Konflik Israel-Palestina juga masih terjadi hingga kini. Penyerangan Israel juga kerap terjadi bahkan selama bulan Ramadan, bulan suci yang bagi umat Islam. Terbaru, penyerangan terjadi pada Jumat 15 April di Kompleks Masjid Al-Aqsa, Yerusalem. Polisi Kompleks Masjid Al-Aqsa, Yerusalem bahkan memasuki tempat suci tanpa melepas alas kaki dan juga menyerang orang-orang Palestina menggunakan peluru granat kejut, tongkat polisi, gas air mata, dan juga sebagainya. Dilansir The Guardian, pada Jumat bentrokan disebabkan pasukan Israel masuk sebelum sholat subuh pada hari Jumat untuk memindahkan batu yang katanya sudah dikumpulkan untuk mengantisipasi kekerasan. Setidaknya sebanyak 152 orang luka-luka dan bentrokan yang terjadi dalam 2 hari lalu. Bentrokan itu terjadi di lokasi yang sama dengan bentrokan tahun lalu, di mana bentrokan menyebabkan perang 11 hari dengan militan Hamas di jalur Gaza. Diberitakan AP News, 21 Mei 2021 lalu terjadi perang antara Israel dan Palestina pada 10 Mei, yaitu hari ke-28 Ramadan. Pertempuran itu meledak setelah bentrokan terjadi berhari-hari antara Palestina dan polisi Israel di kompleks Masjid Al-Aqsa. Taktik polisi yang kejam di kompleks itu yang dibangun di tempat suci bagi Muslim dan Yahudi dan ancaman pengusiran puluhan warga Palestina oleh pemukim Yahudi juga telah mengobarkan ketegangan. Israel melakukan ratusan serangan udara yang menargetkan infrastruktur militer Hamas, termasuk jaringan terowongan yang luas. Setidaknya 230 warga Palestina meninggal dunia, termasuk 65 anak-anak dan 39 wanita dengan 1.710 orang terluka, menurut Kementerian Kesehatan Gaza. Sementara itu dari pihak Israel disebutkan 12 orang tewas. Perang terjadi selama 11 hari yang menyebabkan kehancuran yang luas di Gaza. Kemudian Israel dan Hamas menyetujui gencatan senjata pada 20 Mei 2021. Pada pukul 2 pagi waktu setempat, tepat gencatan senjata dimulai, berlaku kehidupan kembali ke jalan-jalan Gaza. Orang-orang keluar dari rumah mereka, beberapa berteriak Allahu Akbar atau bersiul dari balkon. Banyak yang menembak ke udara merayakan gencatan senjata. Meski begitu, kemenangan tidak berlangsung lama karena serangan kembali terjadi. Bahkan pada Ramadan tahun ini, dilansir Arabi 21 melalui Al-Arabi, 23 Mei 2020 lalu, pasukan Israel di Yerusalem menyerang sejumlah warga Palestina yang melakukan sholat tarawih dan Isya di Bab Al-Asbab, gerbang singa pada 22 Mei 2020 lalu. Beberapa jamaah dilaporkan ditangkap, sementara penyebab bentrokan masih belum jelas.